Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan melakukan proses penanaman benih padi, di mana metode yang saya gunakan yaitu hambur benih langsung ya kawan-kawan. Jadi metode ini sangat singkat, hanya butuh waktu beberapa menit. Penanaman benih padi sudah selesai ya kawan-kawan. Jadi sebelum melakukan penanaman benih padi, kita melakukan proses pemerataan lahan dengan menggunakan alat seperti ini ya kawan-kawan. Kalau di sini disebutnya corong-corong, kalau di bahasa Indonesia kan itu dorong-dorong namanya. Jadi tanah-tanah sawah yang ada di bagian atas ya, atau tidak tergenang air, itu dilarikan ke bagian yang tergenang air, kayak misalkan ini tergenang air, kemudian tanah yang bagian sini dilarikan ke sini supaya tanah persiapan tanam itu rata ya kawan-kawan, atau tidak tergenang air. Jadi setelah proses seperti ini, itu dilakukan penanaman benih dengan cara sistem hambur. Jadi sistem hambur, saya ulang satu kali lagi, sistem hambur itu merupakan sistem tanam yang sangat mudah ya kawan-kawan. Siapapun bisa melakukan, asal dia pernah melihat orang pernah melakukan sistem tanam tersebut, kemungkinan sudah bisa melakukan. Jadi keunggulan metode tanam sistem hambur itu, dia cepat ya kawan-kawan, cepat. Cuma kekurangannya butuh benih yang sangat banyak. Jadi 4 lahan ini, satu petak bagian atas sama yang ini, dan yang paling bawah itu membutuhkan benih sekitaran setengah karung pupuk ya, yang kecil ini. Jadi butuh benih yang sangat banyak untuk lahan 4 petak ini ya kawan-kawan. Jadi produksi biasanya rata-ratanya di sini itu sekitar 7 karung besar atau sekitar 700 kilo kurang lebih ya kawan-kawan, jika hasil panennya. Dan membutuhkan benih sebanyak ini ya, setengah karung kurang lebih ya kawan-kawan. Jadi cuma kelebihannya cepat ya kawan-kawan. Tidak butuh waktu setengah jam. Penanaman, penghamburan itu sudah selesai ya. Jadi pada saat ini saya dibantu oleh kawan saya, Bung Darwis. Dia melakukan proses pemerataan lahan. Dia baru pertama kali turun ke sawah ya kawan-kawan. Baru pertama kali turun ke sawah, dia tidak tahu bagaimana cara proses pemerataan lahan, asal dorong saja, yang penting sudah jadi. Katanya mau belajar kawan-kawan bertani. Jadi bagian-bagian pinggir biasanya dibuatkan parit kecil ya kawan-kawan, supaya air dari atas itu mengalir di parit biasanya. Kemudian terkadang juga dikasih parit bagian tengah ya. Apalagi kalau misalkan musim hujan kita melakukan proses penanaman, biasanya ada paritnya di tengah. Tapi kalau misalkan musim-musim kayak gini, musim hujannya tidak terlalu banyak atau sedikit, itu biasanya tidak dikasih parit ya kawan-kawan. Ada yang kasih parit, ada juga yang tidak kasih parit. Tapi ini kemungkinan tidak saya kasih parit ya, karena tidak terlalu deras hujannya ya. Oke, jadi benih yang saya gunakan itu benih bukan bibit unggul ya, atau yang kemasan. Ini benih-benih lokal. Kalau nggak salah varietasnya ini Panther namanya ya kawan-kawan, Panther. Benihnya semacam ini. Ini cepat ya kawan-kawan, cepat supaya bisa dipanen ya. Beda dengan benih-benih yang lain.
Kenapa harus cepat? Karena biasanya musim begini setelah selesai musim panen di sini langsung ditanami. Jadi ketika tidak cepat biasanya kita lambat menanam musim berikutnya ya kawan-kawan. Oke, jadi saya skip dulu, saya melakukan proses pemerataan lahan, kemudian saya akan lanjut di video penghamburan benih ya kawan-kawan. Nah, ini kan ada jalur air. Kita mengalir dari atas ke bawah tuh. Iya. Jadi harus rendah bagian-bagian ini. Jadi sistem hamburnya itu seperti ini ya. Metode tanam padi sistem hambur. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Jadi cukup hamburkan sedikit-sedikit supaya benih padi itu merata ya kawan-kawan, tersebar merata di lahan atau sawah. Jadi caranya seperti ini ya kawan-kawan. Kita hamburkan sedikit-sedikit. Kita ambil sekitar 1 genggam, kemudian dihamburkan sedikit demi sedikit supaya benih padi yang kita sebar itu merata di lahan sawah. Jadi satu lahan sawah ini sudah selesai ya kawan-kawan. Ya oke kawan-kawan, saya ulang kembali bahwa metode tanam atau sistem tanam yang saya gunakan itu sistem hambur ya. Jadi proses atau cara menghamburnya itu 1 genggam benih padi kita hamburkan itu 4-5 kali ya. 1 genggam benih padi dihamburkan secara merata. Jadi semakin banyak kita melakukan proses penghamburan 1 genggam itu, semakin bagus hasilnya ya. Hasilnya akan semakin rata. Jadi kalau misalkan 1 genggam kita hamburkan 4-5 kali, itu hasilnya akan lebih merata daripada 1 genggam langsung hambur sekaligus. Jadi begitu ya kawan-kawan sistem tanam hambur. Jadi kekurangan sistem hambur itu biasanya pada saat pengendalian gulma itu harus membutuhkan pestisida ya atau herbisida untuk mengendalikan gulma. Ketika hanya mengandalkan tangan atau hanya mencabut gulma itu sangat sulit ya, karena sebaran benih itu tidak memiliki pola jarak tanam sehingga susah melakukan pengendalian gulma dengan menggunakan tangan atau manual ya. Jadi proses pengendalian gulma itu harus menggunakan herbisida. Jadi itu kelemahan metode sistem hambur. Cuma keunggulannya, saya ulang kembali, itu sangat membutuhkan waktu yang sangat sedikit ya. Membutuhkan waktu yang sangat sedikit, cepat, tidak butuh tenaga kerja yang banyak, tidak butuh biaya yang banyak, karena bisa dilakukan sendiri ya kawan-kawan dan prosesnya cepat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi tentang lanjutan proses yang saya lakukan di lahan padi saya ini ya kawan-kawan. See you. Wassalam.